Haleluya, shalom semuanya. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan dalam menara doa segala bangsa. Haleluya. Sebelum saya memulai untuk menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengajak kepada kita semua untuk sekali lagi kita tunduk kepala, kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua karena anugerah kasih karunia yang daripada Tuhan, yang sungguh dahsyat luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami menyadari Tuhan, dalam diri kami tidak ada yang dapat kami banggakan selain Engkau, Yesus Kristus Tuhan, yang telah lahir dalam kehidupan kami, bersemayam di hati kami, menjadi Tuhan dan Raja, bahkan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang indah pada kesempatan malam hari ini. Kami sudah memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami sudah meninggikan Tuhan, kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami perbuat malam hari ini, biarlah itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Puji-pujian penyembahan kami boleh naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, dan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan tiba saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan itulah yang menjadi, oh Tuhan, kebutuhan dalam kehidupan kami. Kami perlu firman-Mu, sebab tanpa firman-Mu kami tersesat, tanpa firman-Mu kami salah jalan. Sebab itu Bapa, berfirmanlah Tuhan, pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini, perlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga apa yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu sungguh bukan berasal dari hamba-Mu sendiri Tuhan, tapi berasal daripada Bapa di sorga. Sehingga setiap kami yang mendengarkannya dimanapun berada, maupun hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan, kami semua sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kuasa yang bukan daripada Tuhan coba mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami bersepakat, bersehati Tuhan, kami menolak, menghalau, mengusir di dalam nama Yesus. Dan biarlah Allah Roh Kudus dan kuasanya yang mencengkeram hati pikiran kami, sehingga pikiran kami fokus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum lebih jauh lagi, saya juga ingin mengucapkan kepada kita semua dimanapun berada, Merry Christmas and Happy New Year. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita sudah memasuki hari yang keempat di tahun 2024 ini. Saya percaya Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan selalu ada, bahkan Tuhan selalu siap untuk menolong, memberkati, dan menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, kepada siapapun juga, kepada Ibu Desi, kepada semua pengurus menara doa segala bangsa. Dan puji Tuhan juga saya diberikan tema yang bebas bagi saya untuk menentukan apa tema yang harus saya sampaikan. Ternyata saya dengar dari Ibu Desi, temanya sama dengan tema yang sebelumnya, jangan takut. Nah, saya berpikir Bapak Saudara, kenapa bisa sama Saudara? Ya, Bu Desi meminta kepada saya untuk mengubah mungkin temanya dengan sedikit kesannya sama, tapi temanya beda. Misalnya jangan khawatir. Lalu saya bilang sama Bu Desi, Tuhan taruh saya temanya jangan takut. Lalu saya coba melihat YouTube yang lalu sebelumnya, memang sama, jangan takut. Tapi saya bilang sama Ibu Desi, pengupasannya mungkin beda. Ya, kita masih bersuasana Natal, masih bersuasana Tahun Baru, masih suasana yang cerah ya, ceria, mana kita diizinkan Tuhan
boleh melalui tahun-tahun yang luar biasa di tahun 2023, hingga kita boleh memasuki tahun 2024 ini, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, hari ini seperti yang saya katakan tadi, temanya jangan takut. Jangan takut. Nah, takut itu bisa dialami oleh semua orang. Ya, semua kalangan, semua latar belakang. Tidak ada satu orang pun dalam dunia ini yang tidak pernah mengalami yang namanya ketakutan. Bahkan seorang pendeta besar pun juga pernah mengalami yang namanya ketakutan. Hanya Tuhan selagi dalam dunia ini tidak pernah mengalami ketakutan. Sekalipun dia berkata di ujung daripada pelayanannya, ketika dia harus naik ke atas kayu salib, dia berkata kepada Bapa, "Bapa, biar kiranya kau lalukan cawan ini, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Dia takut, tapi dia menyerahkan ketakutannya kepada Bapa. Dia serahkan semuanya. Dia percaya bahwa apa yang dilakukan itu bukan karena kehendaknya, tapi kehendak Bapa. Jadi semua orang pernah mengalami yang namanya ketakutan. Nah, saya mau katakan ketakutan itu bukan dari Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7, mari kita baca bersama-sama firman Tuhannya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berkata begini, Bapak Saudara ya. 2 Timotius 1 ayat 7, apa dikatakannya? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita roh ketakutan, roh yang apa? Memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi jelas bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi jelas ketakutan itu bukan dari Tuhan. Kita boleh takut, tapi jangan sampai ketakutan. Gitu ya. Takut boleh, tapi jangan sampai kita ketakutan. Karena kalau kita sudah sampai tahap ketakutan, itu berarti kita dikuasai oleh yang namanya takut itu. Alasan takut ada beberapa hal, Bapak Saudara. Ada 4 hal saya catat di tempat ini. Yang saya catat di tulisan saya, di catatan saya. Yang pertama, alasan takut. Karena bersalah. Karena berdosa. Ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa takut berjumpa dengan Tuhan Allah. Kenapa? Dia merasa bersalah, merasa berdosa. Kita pun juga kalau takut, ya, kalau kita berbuat dosa maksudnya, kita berbuat dosa dengan Tuhan, pasti ada perasaan takut untuk datang, ya, dalam doa, dalam persekutuan dengan Tuhan, pasti ada rasa takut. Takut nanti Tuhan marah, takut nanti nggak dengar, Tuhan nggak dengar doa kita, takut nanti nggak ada hadirat Tuhan, takut nanti bagaimana ya perasaannya. Yang kedua, alasan takut karena kita minim pengetahuan. Kita tidak memiliki pengetahuan yang banyak. Sebab itu kita takut. Karena kita tidak punya pengalaman. Kalau orang tidak punya pengetahuan, pasti minim pengalaman. Nah, biasanya orang-orang yang minim pengalaman itu, dia akan takut untuk melakukan segala sesuatunya. Karena dia merasa dia tidak punya pengetahuan, dia tidak punya pengalaman. Selain itu, dia juga minim kemampuan. Karena sudah takut, karena sudah tidak punya pengetahuan, tidak punya pengalaman, pasti tidak punya kemampuan. Itu alasan takut yang kedua. Yang ketiga, alasan takut yang ketiga, keadaan sekeliling kita yang membuat kita takut. Yang membuat kita jadi gentar. Keadaan sekeliling kita seringkali mempengaruhi iman kita, saudara-saudara. Mempengaruhi kerohanian kita. Lalu yang keempat, alasan takut karena kita memiliki trauma masa lalu. Orang yang punya trauma masa lalu pasti
punya kenang-kenangan yang tidak enak. Ya, misalnya dia naik motor lalu jatuh. Ketika dia ingin mencoba naik motor lagi, pasti dia berpikir, aku takut naik motor karena pernah jatuh. Saya katakan sekali lagi, takut itu wajar, namun berbahaya kalau sudah dikuasai ketakutan. Ketakutan bisa menciptakan stres. Kita jadi sakit akhirnya. Nah, dikuasai ketakutan. Ketika ada debt collector datang ke rumah kita menagih hutang kita ketakutan. Akhirnya sampai jadi sakit. Karena berhari-hari, berkali-kali debt collector datang menagih hutang kepada kita. Kita jadi stres, akhirnya kita jadi sakit. Karena seringkali alasan yang didengar oleh debt collector kalau ingin menjumpai kita, mereka mendengar kita sakit. Ya. Mudah-mudahan di antara kita nggak ada yang sedang dikejar oleh debt collector hari-hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kita harus bebas dari ketakutan, saudara. Karena kalau bebas dari ketakutan, hidup kita dalam ketenangan. Tenang hidup kita. Jujur ya, betul ya. Saya rasakan kalau saya bebas dari ketakutan, hidup saya tenang. Ya, hidup kita aman. Orang yang punya hutang maksudnya, pasti hidupnya nggak tenang. Ya, jadi kepikiran terus, nanti takutnya debt collector datang. Nggak tenang hidupnya. Jalan kemana-mana, matanya selalu mengawasi, ada nggak ya? Itu ya, saudara. Berikutnya apa? Bebas dari ketakutan membuat kita berani melangkah dengan iman. Berani melangkah dengan percaya. Bahwasanya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kenapa? Hidupnya tenang. Hidupnya damai. Orang yang bebas dari ketakutan pasti hatinya penuh damai, ketenangan, kenyamanan di hatinya. Dan dia pasti berani melangkah dengan iman. Dan biasanya orang yang demikian adalah orang-orang yang pernah mengalami situasi ketakutan yang demikian rupa. Tapi karena dia belajar iman, belajar percaya kepada Tuhan, Tuhan tolong dengan cara yang ajaib. Kalau bebas dari ketakutan, kita punya kreativitas, saudara. Kalau kita punya kreativitas, biasanya orang yang hidupnya bebas dari ketakutan itu, dia mau berbuat apa saja secara positif, dia bisa lakukan. Kreativitas itu akan muncul dalam pikirannya. Kenapa? Pikirannya tenang. Tapi kalau orang stres, dia coba deh. Pasti otaknya buntu. Jalan pikirannya mampet. Nggak ada kreativitas. Nah, kalau kita punya kreativitas, yang ada adalah solusi yang terlihat. Dan kita punya pengalaman yang baru dengan Tuhan. Pengalaman yang indah dengan Tuhan. Kita bisa menguatkan orang lain yang sedang berada dalam ketakutan. Nah, saya katakan tadi kita masih dalam suasana Natal, suasana Tahun Baru. Hari ini saya akan membawa sedikit ke belakang mengenai peristiwa Natal pada masa lalu, saudara. Dalam kelahiran Kristus, malaikat Tuhan berkata 3 kali kepada orang yang berbeda tentang kalimat jangan takut. Saya lagi ya. Malaikat Tuhan berkata 3 kali kepada orang yang berbeda. Berbicara tentang kalimat jangan takut. Yang pertama, saudara. Pada siapa malaikat itu berkata? Mari kita buka Matius 1 ayat 20. Matius 1 ayat 20. Baca bersama-sama 2, 3. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi malaikat berkata kepada Yusuf, Hei Yusuf anak Daud, jangan kamu takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, Bapak Saudara, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, apa yang dimaksud oleh malaikat Tuhan?
ketika dia harus sampaikan satu pesan kepada Yusuf. Kita tahu sendiri ceritanya bagaimana Yusuf mempunyai seorang tunangan yang bernama Maria. Mereka belum terikat dalam satu ikatan pernikahan. Ya. Lalu tiba-tiba ada cerita yang beredar atau cerita yang didengar bahwa Maria mengandung. Dan dia kaget. Ketika dia mendengar Maria mengandung seorang anak yang dimana dalam hubungan mereka tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Tentunya Yusuf berpikir bagaimana bisa. Dan tentunya Yusuf akan berpikir. Dan tentunya kalau kita baca dalam maksud daripada malaikat menyampaikan pesan ini kepada Yusuf, bahwa Yusuf hendak meninggalkan Maria. Yusuf hendak melupakan Maria, mengabaikan Maria atau meninggalkan Maria. Ingin tidak lagi mau bertunangan dengan Maria. Oleh sebab itu, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan berkata, jangan takut. Apa artinya ini Bapak Saudara bagi kita semua? Saat itu Yusuf sedang ingin mengambil sebuah keputusan. Nah, seringkali kita pun dalam kehidupan ini, dalam kehidupan hari-hari kita hendak mengambil suatu keputusan. Keputusan itu mungkin kita rasa berat. Keputusan itu mungkin mempertaruhkan harga diri kita. Keputusan itu mungkin membuat kita tuh jadi galau, membuat kita menjadi bertanya-tanya. Apakah aku harus mengambil keputusan ini? Nah, ketika kita sedang dalam keadaan seperti itu, dan kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, Tuhan pasti menyatakan sesuatu kepada kita. Kalau kita baca firman-Nya, kita terus bersekutu dengan Tuhan, maka kita punya relasi yang dahsyat dengan Tuhan. Dan Tuhan mau berbicara kepada kita. Kalau kita dalam keadaan seperti Yusuf, sedang ingin mengambil sebuah keputusan dan kita tidak tahu bagaimana caranya, kita berdoa kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan pesan kepada kita. Jangan takut. Kalau itu benar, kalau itu positif, kalau itu memuliakan Tuhan, kalau itu tidak merugikan kita, kalau itu tidak membuat kita jadi batu sandungan, lakukan. Ya, mungkin hari-hari ini ada yang seperti itu Bapak Saudara. Kita sedang ingin mengambil satu keputusan yang berat. Firman Tuhan katakan, jangan takut. Yang penting tujuan hidup kita adalah kita berbuat baik, berbuat benar, berbuat positif, berbuat sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Jangan takut. Jangan takut untuk bertindak dan melangkah jika Tuhan sudah berkata-kata melalui firman-Nya. Karena kalau Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang besar dalam hidup kita, sesuatu yang tidak kita pikirkan sebelumnya, pasti ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Ya, mari berdoa. Saudara, Bapak Ibu yang sedang ingin mengambil keputusan, entah apapun itu keputusan, bertanya sama Tuhan, doa. Kalau Tuhan sudah katakan, maju, jangan takut. Maju, jangan takut. Tuhan yang menyertai kita, Dia adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang berikutnya, yang kedua. Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 31. Mari kita baca firman Tuhan ini. Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 31. Lukas 1, 30, 31. Ya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, tadi Yusuf ingin mengambil satu keputusan. Maria beda lagi.
Maria didatangi malaikat. Malaikat juga berkata tentang hal yang sama. Yaitu berbicara jangan takut. Kalau Yusuf ingin berkeputusan menceraikan Maria atau memisahkan diri atau meninggalkan Maria. Tapi Maria sedang dirundung persoalan yang berat. Bagaimana dia sedang mengandung seorang anak laki-laki yang akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia. Namun cara mengandungnya itu yang membuat Maria khawatir. Kenapa? Dia belum menikah. Bagaimana seorang yang belum menikah bisa mengandung? Apa kata dunia? Apalagi dalam peraturan di bangsa Israel, ya, seseorang yang didapati mengandung tanpa suami, mengandung di luar pernikahan, dia berbuat zina dan harus dihukum mati, dilempar batu, dirajam. Mungkin keadaan kita seperti Maria. Kita sedang dalam keadaan yang galau, memutuskan sesuatu yang berat. Bagaimana nih Tuhan? Kalau aku begini, aku nanti begitu. Kalau aku begitu, nanti aku begini. Mungkinkah di antara kita ada yang seperti itu saat ini? Tidak dalam tekanan yang luar biasa. Tidak dalam persoalan yang berat. Tapi percayalah. Sekali lagi, kalau Tuhan katakan, jangan takut. Bahkan dikatakan kepada Maria, engkau akan beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut. Kalau kondisi kita saat ini sedang dalam keadaan yang tertekan, jangan takut. Dia menjadi jaminan hidup kita. Saat tiada jalan, dia ada di sana untuk memberikan kita jalan. Jangan khawatir, jangan takut. Orang berkata bahwa tahun ini 2024, bahkan di tahun akan datang di tahun 2025 adalah tahun yang gelap. Tahun yang berat, tahun yang sulit. Iya, saya katakan. Tapi itu bagi orang-orang dunia. Bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang beriman, bagi anak-anak Tuhan yang hidupnya sungguh-sungguh pada Tuhan, saya katakan ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Sekalipun kita akan melewati lembah air mata, lembah kekelaman, Daud berkata, aku tidak takut. Sekalipun aku lewati lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab gada dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jangan takut. Serahkan diri kita kepada Tuhan. Sehingga kita boleh beroleh kasih karunia dari Tuhan Allah kita. Kalau kita mau hidup benar-benar, menyerahkan diri kita, dan tidak takut menghadapi apapun. Karena sekali lagi, ya Tuhan Allah yang menyertai kita. Berikutnya dalam Lukas 2 ayat 10. Lukas 2 ayat 10 berkata begini. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, yang ketiga, perkataan jangan takut yang dilontarkan atau yang diucapkan oleh malaikat kepada mereka, para gembala yang sedang berada dalam penggembalaan di padang gurun yang gelap gulita pada saat itu. Dan saya mau katakan, pekerjaan gembala adalah pekerjaan yang paling rendah pada saat itu. Pekerjaan yang tidak begitu tinggi atau pekerjaan yang dikatakan sederhana, bahkan di bawah sederhana, karena sangat rendah. Mereka sedang menggembalakan kambing domba mereka di padang gurun dalam keadaan yang gelap gulita, hanya ditemani oleh sinar-sinar bintang-bintang yang tidak begitu terang. Nah, mungkin kondisi kita seperti para gembala pada saat itu. Kita merasa hidup kita kok begini-begini saja. Bahkan hidup kita kok tidak ada kejelasan. Ya. Hidup kita
kok tidak ada perubahan dari dulu seperti ini begini. Jangan takut, kata malaikat. Ketika itu waktu para gembala dijumpai oleh para malaikat, apa yang terjadi Bapak Saudara? Ketika para malaikat turun menjumpai mereka, suasana sekitar mereka itu menjadi terang benderang, menjadi sesuatu yang luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Gembala yang profesinya rendah dijumpai oleh malaikat yang luar biasa pada saat itu. Karena mereka menganggap perjumpaan mereka dengan malaikat adalah sesuatu yang luar biasa. Mereka sedang dalam keadaan yang gelap, di padang gurun yang gelap. Tapi turunlah malaikat Tuhan dengan membawa terang kemuliaan. Sehingga membuat suasana yang tadi gelap menjadi terang. Kalau mungkin saat ini kita juga dalam kegelapan hidup, tidak jelas, jangan takut. Jalan terus percaya dengan iman. Dia akan menerangi langkah-langkah, jalan-jalan kita. Dia akan memimpin kita pada jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Dia akan memberikan kita kesukaan besar. Kita mau tetap taat setia. Tidak pernah takut kehidupan ini. Nah, bagaimana kita dapat mengatasi ketakutan? Saudara, ada beberapa hal. Izinkan saya cepat saja memberikan poin-poinnya. Ya. Bagaimana kita dapat mengatasi ketakutan? Yang pertama, kenalilah Tuhan secara pribadi. Bagaimana kita dapat mengatasi ketakutan? Yang pertama, kenalilah Tuhan secara pribadi. Yesaya 9 ayat 6 berkata begini. Yesaya 9 ayat 6. Mari kita buka firman Tuhan. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Coba perhatikan kata-katanya di ayat yang 6 ini, bagian A. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi intinya Yesus Kristus Tuhan itu lahir untuk kita, diberikan oleh Bapa di surga untuk kita. Jadi kita harus kenali pribadinya. Bahwa dia ada untuk kita. Dia lahir ke dunia ini untuk kita. Bapa berikan anaknya ke dalam dunia untuk siapa? Untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Dan dia disebutkan orang Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa. Luar biasa. Jadi ngapain kita takut lagi? Ngapain kita gentar lagi kalau dia Tuhan? Diberikan dari surga untuk kita. Kenali dia secara pribadi. Dia diberikan untuk kita. Untuk saya, untuk saudara. Untuk Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini di menara doa segala bangsa. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Walaupun saya nggak bisa dengar suaranya, tapi saya percaya kita mengaminkan firman Tuhan ini dan kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita dapat mengatasi ketakutan? Kenalilah reputasinya. Yang pertama, kenali pribadinya. Pribadinya diberikan untuk kita dari sorga, dari Bapa. Dia hadir ke dunia ini untuk kita. Yang kedua, kenalilah reputasinya. Reputasinya adalah dia Tuhan yang penuh kasih. Yohanes 3:16 berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia Allah yang penuh kasih. Itu reputasinya dia.
Dia Allah yang kasih. Dia bukan memiliki kasih, kata pendeta Chris Manusama. Dia bukan Allah yang memiliki kasih, tapi dia Allah itu kasih itu sendiri. Jadi untuk apa kita takut kalau dia Allah yang penuh kasih, mengasihi kita. Ibrani 4 ayat 15 sampai dengan 16 berkata begini, Saudara. Ibrani 4 ayat 15 sampai dengan 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian. Penuh keberanian, artinya jangan takut untuk menghampiri tata kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Luar biasa. Dia imam besar kita. Imam besar bukan imam besar yang dari manusia, yang punya kelemahan, tapi dia imam besar di atas segala imam besar. Dia sudah merasakan segala kesengsaraan, penderitaan kita, kelemahan kita. Sebab itu dia mengerti, tahu bagaimana menderita, bagaimana disakiti, bagaimana mengalami kelemahan-kelemahan. Sebab itu dia berkata, janganlah kita takut untuk menghampiri tata kasih karunia. Haleluya. Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Begini bunyi firman Tuhannya. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Dahsyatnya tuh. Dia berfirman, dia pasti lakukan. Dia berkata-kata, pasti dia tepati. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya padamu. Untuk apa kita takut lagi kalau kita punya Allah yang dahsyat luar biasa? Dia bukan Allah seperti manusia yang berjanji tapi juga mudah mengingkari. Seperti caleg-caleg saat ini, ya, musim politik saat ini. Caleg-caleg datang ke rumah kita, caleg-caleg datang ke gereja kita dengan janji-janji yang manis, saudara-saudara. Tapi yang betul, jadi kalau sudah duduk di dewan, duduk di DPR, DPRD, dan lain sebagainya. Lupa dengan janjinya. Dia bukan seperti caleg-caleg tersebut. Dia Tuhan berjanji, dia pasti akan menepinya. Haleluya. Berikutnya, bagaimana kita dapat mengatasi ketakutan. Ya, yang ketiga. Pilihlah untuk bersyukur dan memuji Tuhan setiap waktu. Ya. Pada saat kita sedang mengalami ketakutan, sedang dalam keadaan ketakutan, mari pilihlah untuk bersyukur dan memuji Tuhan setiap waktu. Karena apa? Bersyukur dan memuji Tuhan mengingatkan kita akan apa yang Tuhan sudah pernah lakukan dan apa yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Dia dahsyat, dia luar biasa. Ya. Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 47 dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesianya. Lukas 1 46 47 berkata begini. Kemudian Maria berkata, aku memuji Tuhan Allah dengan segenap hatiku, dan aku sangat bersuka cita sebab Allah adalah penyelamatku. Lukas 1 46 47. Maria bersuka cita. Maria memuji Tuhan ketika tanggung jawab yang diberikan Tuhan dalam dirinya. Ngandung seorang anak laki-laki yang dari Roh Kudus. Beban yang begitu berat yang ditimpakan dalam kehidupannya.
Tekanan yang begitu luar biasa di sekelilingnya membuat dia tidak lupa dengan Tuhan. Dia datang dengan mengucap syukur, mengangkat tangan, memuji Tuhan. Dia berkata, aku memuji Tuhan Allah dengan segenap hatiku. Dan aku sangat bersuka cita sebab Allah adalah penyelamat. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ayat 7 berkata begini. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7 dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini, janganlah khawatir akan suatu apapun, melainkan bawalah segala sesuatu dalam doa. Sampaikan kebutuhan saudara kepada Allah dan jangan lupa bersyukur atas jawabannya. Bila saudara melakukan hal-hal ini, saudara akan mengalami damai Allah yang jauh melebihi pengertian akal manusia. Damainya akan menjadi pikiran dan hati saudara tenang dan tentram, sementara saudara mempercayakan diri kepada Kristus Yesus. Haleluya. Kalau kita puji Tuhan, bersyukur ketika dalam keadaan kesulitan, ketakutan, hati kita jadi tenang, hati kita jadi damai. Kita jadi kuat menghadapi persoalan hidup kita. Karena bersama dengan Tuhan kita cakap lakukan segala perkara yang besar. Haleluya. Haleluya. Lalu Mazmur 56 ayat 4 sampai dengan 5. Mazmur 56 ayat 4 sampai dengan 5. Saudara berkata begini. Dalam bahasa Indonesia terjemahan BIMK-nya berkata begini. Waktu aku takut, aku berharap kepadamu. Aku memuji Allah kan apa yang Ia janjikan. Aku percaya kepadanya, maka aku tak takut. Manusia tidak berdaya terhadapku. Oh, dahsyat, saudara. Ini perkataan Mazmur yang diucapkan oleh Daud. Waktu aku takut, aku ini berharap kepadamu. Aku memuji Allah karena apa yang Ia janjikan. Aku percaya kepadanya, maka aku tidak takut. Manusia tidak berdaya terhadapku. Dahsyat. Kita mengenal dia secara pribadi, kita mengenal reputasinya, maka kita akan pandai bersyukur. Puji Tuhan, sebab dia selalu ada menyertai kita. Haleluya. Berikutnya yang keempat, bagaimana kita menghadapi rasa ketakutan. Ya, yang terakhir, ya, yang terakhir, yang keempat, bagaimana kita menghadapi ketakutan. Yang keempat, yang terakhir, masuklah dalam rencana Tuhan dan lihatlah ke depan. Masuklah dalam rencana Tuhan dan lihatlah ke depan. Agar kita tidak takut, sebab itu seringlah bertanya kepada Tuhan tentang apa yang akan terjadi atau tentang apa yang Tuhan akan kerjakan dalam diri kita, dalam hidup kita. Tanya sama Tuhan. Makanya harus bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang erat. Ya. Memiliki relationship yang luar biasa indah dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan hal-hal yang perlu dinyatakan Tuhan kepada kita. Serahkan segala rencana kita. 1 Petrus 5 ayat 10 berkata begini. 1 Petrus 5 ayat 10 dalam terjemahan sederhana dalam bahasa Indonesia. 1 Petrus ayat 5, 10. Penderitaan yang kita alami sekarang ini hanyalah sementara. Tetapi kemuliaan Allah yang akan kita nikmati nanti kekal selama-lamanya. Dia Allah yang selalu berbaik hati. Dan dia sudah memanggil kita melalui Kristus untuk ikut ambil bagian dalam kemuliaannya itu. Sesudah kita menderita untuk sementara waktu, Allah akan menolong, kuatkan, memulihkan, dan memberikan semangat yang baru kepada kita. Jadi 1 Petrus 5:10 berkata, penderitaan kita nggak lama-lama. Penderitaan kita hanya sementara. Tapi kemuliaan yang akan kita terima itu kekal selama-lamanya. Kalau kita berpegang teguh pada janji Tuhan. Berpegang teguh pada firman-Nya. Tidak takut menghadapi apapun dalam hidup ini. Tidak gentar. Kita pegang janji firman-Nya. Maka firman Tuhan berkata, sesudah kita menderita untuk sementara waktu,
Allah akan menolong, Allah akan menguatkan, Allah akan memulihkan, dan memberikan semangat yang baru kepada kita. Haleluya. Oke, saudara. Kita kembali kepada Yusuf, kepada Maria, kepada para gembala. Ini yang terakhir ya. Kita kembali kepada Yusuf. Kita buka dalam Matius 1 ayat 24. Apa yang terjadi ketika Yusuf mengambil keputusan atas kehendak Tuhan. Diperintahkan dia supaya jangan takut, tidak takut. Matius 1:24. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Matius 1 ayat 24. 2, 3. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Lalu ia mengambil Maria sebagai istrinya. Haleluya, haleluya. Ya, sesudah bangun, katakan, dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Waduh, Yusuf nggak jadi tinggalin Maria. Yusuf nggak jadi menceraikan Maria. Gara-gara pesan malaikat. Gara-gara pesan Tuhan kepada Yusuf. Supaya Yusuf nggak usah takut mengambil keputusan. Kalau Tuhan sudah buka jalan, kerjakan. Kalau Tuhan sudah perintahkan, lakukan. Jangan takut. Haleluya. Lalu kepada Maria. Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Kita baca bersama-sama. Lukas 1 ayat 38. Pada Maria. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan. Haleluya. Setelah terjadi perbincangan yang luar biasa dengan malaikat, mungkin ada sedikit perdebatan dengan malaikat Tuhan, antara Maria dan malaikat Tuhan. Akhirnya Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia takut awalnya, dia gentar awalnya, menerima tanggung jawab yang begitu berat, menerima tekanan yang begitu luar biasa, tapi dia merendahkan diri dan dia berkata, aku ini adalah hamba-Mu Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Biar kiranya kita pun juga seperti Maria. Rendahkan diri kita. Dan biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Apapun itu, hal yang pahit, hal yang tidak enak, hal yang menekan kita, yang membuat kita jadi, perjalanan hidup kita jadi berat. Jangan khawatir, jangan takut. Angkat tangan kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendak. Haleluya. Lalu yang terakhir kepada para gembala. Lukas 2 ayat 20. Lalu kita mau berdoa. Saya minta nanti pemusik angkat pujian. Ku tidak takut. Ayat di kunci F ke G. Kita baca Lukas 2 ayat 20. Lukas 2 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 2 ayat 22, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Haleluya, haleluya, saudara. Jadi ketika mereka dapat pesan dari malaikat Tuhan, mereka gentar. Mereka takut, ada apa ini yang terjadi? Gerangan apa yang akan terjadi? Kok malaikat Tuhan sampai turun kepada kita? Kita dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan gelap gulita, di padang gurun yang tidak ada apa-apa ini. Tapi malaikat Tuhan turun membawa pesan kepada mereka. Mereka dikatakan akan menerima kesukaan besar. Lalu mereka, para gembala, menerimanya dengan penuh sukacita. Dan mereka kembali sambil memuji-muji Allah dan memuliakan Allah. Jadi baiklah juga dengan hidup kita, saudara. Sekalipun hidup kita dalam keadaan yang gelap, dalam keadaan yang tidak beruntung, tetaplah angkat tangan memuji Allah dan bersukacita. Saya percaya Tuhan
pasti akan menguatkan kita, menolong kita, memulihkan kita, dan memberikan kita semangat yang baru dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Jadi Bapak Saudara, 4 hal sudah saya bagikan kepada kita supaya kita tidak takut menghadapi apapun, Saudara. Amin. Jangan takut sebab Allah menyertai kita. Kenalilah Tuhan secara pribadi. Kenalilah reputasinya. Dan pilihlah untuk bersyukur dan memuji Allah setiap waktu. Dan kita mau masuk dalam rencana Tuhan supaya kita bisa melihat rencana Tuhan ke depan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Saya minta nanti pemusik Bapak Ronald untuk menaikkan pujian. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Dan sama-sama berdoa. Amin buat firman Tuhan. Haleluya.